Sidang Majelis Hakim Badan Pengawasan Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan pengaduan nomor 55 /FP.BPSK/4 2024 tanggal 25 bulan 4 2024 antara konsumen Saudara Fajrianor yang disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha Menara Properti Saudara Sujarwan yang disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan untuk para mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis 25 April 2024, izinkan kami para mediator mengenalkan diri. Saya sendiri adalah Irma Setianingsih, SHMH, sebagai Ketua Majelis dari unsur pemerintah. Di sebelah kanan saya, Amrullah Hadi, sebagai anggota Majelis dari unsur pelaku. Dan di sebelah kiri saya, Hadrianur SE, sebagai anggota Majelis dari unsur konsumen. Dalam kesempatan kali ini, yaitu sidang pertama antara Hadrianur melawan Menara Properti. Sebelum memulai persidangan, silahkan kepada para pihak yang terkait memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi para majelis dan beserta hadirin. Perkenalkan, saya Muhammad Fajrianur. Selamat pagi para hadirin Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Perkenalkan, saya selaku Direktur Insinyur Ahmad Sujarwan SE, selaku perwakilan dari Menara Properti. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan maksud, tujuan, dan sifat mediasi ini. Maksud dari mediasi ini adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih pihak. Yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari dua pihak yang bersengketa. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuannya adalah mediasi ini diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase. Untuk sifat mediasi kali ini adalah mediator netral, di mana seorang mediator hanya dikasih prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Baik, di dalam mediasi ini saya akan menjelaskan tentang peran kami sebagai mediator netral, yakni seorang mediator yang tidak boleh atau diperkenankan mengambil keputusan. Jadi, keputusan murni diserahkan oleh para pihak. Ada beberapa kewajiban yang diberikan kepada para pihak. Yang pertama, para pihak wajib mengikuti prosedur menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Yang kedua, para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Yang ketiga, para pihak wajib menempuh mediasi dengan etikat baik. Yang keempat, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Untuk selanjutnya saya sampaikan kepada panitera. Terima kasih Majelis Hakim. Kepada para pihak silahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan kepada para pihak. Bagaimana semua majelis? Apakah sudah siap? Sudah siap. Sudah sih. Kepada pihak Fajrianur, sebagai pengadu silahkan untuk mempresentasikan terlebih dahulu seperti apa kejadian yang saudara alami. Baik, terima kasih kepada mediator telah memberikan saya kesempatan. Jadi, di awal tahun 2024, saya berniat untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga saya ingin membeli rumah sebagai kado pernikahan dan sekaligus agar bisa hidup mandiri ketika pulang kerja. Tepatnya di 14 Januari 2023, saya melihat iklan di pinggir jalan yang memberikan informasi tentang perumahan murah dan banyak promo milik Menara Properti. Harga perumahan tersebut sekitar 170 juta rupiah dengan satu lantai tipe 36 fasilitas, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan carport dan taman. Developer tersebut menggunakan sistem pre-launch dengan promo menarik di antaranya pre-BPH dan AJB dengan pembayaran lunas dan serah terima kunci 1 tahun setelah pelunasan. Pada tanggal 17 Januari 2023, saya mendatangi kantor pemasaran perumahan tersebut untuk melunasi pembayarannya. Setelah 1 tahun berjalannya, saya merasa ada yang tidak beres. Saya tidak menerima kunci yang dijanjikan oleh Menara Properti.
tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB. Bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan saya tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. Ketika saya mendatangi lokasi perumahan saya, ada bangunan yang belum jadi. Setelah konfirmasi kepada developernya, yang saya dapatkan hanyalah janji-janji manis saja. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajrianur. Selanjutnya untuk Saudara teradu, perwakilan dari Menara Properti, silakan untuk mempresentasikan seperti apa kebenarannya dari kejadian tersebut. Baik, terima kasih para majelis hakim. Saya selaku Direktur Insinyur Ahmad Sujarwan SE sebagai perwakilan dari Menara Properti. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan ini, Bu Hakim. Pada awal mulanya, saya tidak bermaksud untuk prestasi dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh Saudara Fajri secara tepat waktu pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Begitu juga terkait dengan pengurusan BPHTB dan AJB. Saya sebagai Direktur Menara Properti akan menjelaskan bahwa pada bulan Juni 2023, akuntan saya telah membawa uang perusahaan sebesar 1 miliar. Sehingga perusahaan saya tidak mempunyai biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan rumah, pengurusan dan pengurusan surat-suratnya. Sedangkan Saudara Fajrianur selalu menanyakan berkali-kali mengenai pembangunan rumahnya. Dalam hal ini, saya sebagai pihak properti hanya bisa memberi janji dengan berusaha mencari akuntan saya untuk meminta pertanggungjawabannya. Tetapi sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, pihak Menara Properti belum menemukan akuntannya, sehingga pihak Menara Properti tidak melanjutkan pembangunan rumah Fajri dan surat-suratnya, dan hanya pasrah atas tindakan Fajri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Insinyur Ahmad Sujarwan, perwakilan dari Menara Properti dan selaku Direktur dari Menara Properti. Untuk selanjutnya, Hakim Anggota 2 akan mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Silakan Hakim Anggota 2 untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Dalam hal ini saya akan mengidentifikasi bahwa Saudara Fajri merasa dirugikan dengan pihak Menara Properti, yang dimana Saudara telah membayar lunas dari pembayaran jual beli satu rumah. Setelah 1 tahun melakukan pelunasan, Saudara Fajri merasa ada yang tidak beres. Apakah benar begitu, Saudara Fajri? Ya, benar Pak. Dan apakah benar Saudara Fajri tidak menerima kunci yang dijanjikan oleh Menara Properti, dan Saudara Fajri juga tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB? Bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan, Saudara Fajri tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. Dan ketika Saudara melihat ke lokasi yang ada dapati hanya bangunan yang belum jadi. Apakah benar seperti itu, Saudara Fajri? Ya, benar sekali Pak. Dan saya melakukan konfirmasi kepada developernya, yang ada saya hanya mendapatkan janji-janji manisnya saja. Lalu untuk pihak Menara Properti, apakah benar Anda memberikan janji kepada Saudara Fajri? Maaf pada Yang Mulia Hakim, dari pihak Menara Properti tidak bermaksud uang prestasi dengan tidak menyelesaikan rumah yang sudah dibayar lunas oleh Saudara Fajri secara tepat waktu, begitu juga terkait pengurusan BPHTB dan AJB. Baik, lalu bagaimana dengan serah terima kunci yang seharusnya diberikan 1 tahun setelah konsumen melunasinya? Begini Yang Mulia Hakim, bahwa pada bulan Juni tahun 2023, akuntan kami telah membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar. Sehingga perusahaan kami tidak punya biaya lagi untuk melanjutkan pembangunan rumah dan pengurusan surat-surat. Dan selama ini, Saudara Fajri selalu menanyakan berkali-kali mengenai pembangunan rumahnya dan pengurusan surat menyurat. Pihak kami dari Menara Properti hanya bisa memberikan janji dan berusaha mencari akuntan kami untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi sampai batas waktu perjanjian serah terima kunci, kami dari pihak Menara Properti belum menemukan akuntan kami. Sehingga saya sebagai pihak Menara Properti hanya pasrah atas tindakan Saudara Fajri. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Insinyur Ahmad Sujarwan SE. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara Fajri, apa yang Saudara Fajri inginkan dalam proses ini. Baik, izin kepada Yang Mulia Hakim 1, saya tidak tahu harus berbuat apa, tapi saya harus merundingkannya terlebih dahulu kepada calon istri saya.
Baik, karena kami sebagai mediator tidak memberikan keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk semua keputusannya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada ketua hakim. Baik, sidang pada hari ini, tanggal 25 April 2024, kami nyatakan ditunda sampai batas waktu tertentu. Saya serahkan ke panitera. Baiklah para majelis hakim dan para pihak, pada sidang pertama belum menemukan kesepakatan sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 30 April tahun 2024 dengan membawa saran dari masing-masing pihak. 1 week later. Sidang lanjutan Majelis Hakim Badan Pengawasan Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan pengaduan nomor 55/FP BPSK/4/2024 tanggal 30 bulan 4 tahun 2024 antara konsumen Fajrianor yang disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha menara properti yang disebut sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pada para majelis untuk melakukan sidang lanjutan. Baik, terima kasih kepada panitera. Untuk selanjutnya adalah kesaksian daripada para saksi penggugat dan tergugat. Kepada saksi penggugat, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Hakim. Perkenalkan, nama saya Hardinata. Saya selaku kakak kandung dari saudara penggugat, yakni saudara Fajrianor. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa saudara Fajri akan membeli rumah di menara properti tersebut? Ya, Yang Mulia Hakim, saya mengetahui bahwasanya saudara Fajrianor akan membeli rumah di menara properti yang dimana nantinya akan ditinggali oleh mereka setelah mereka menikah nanti. Baik, selanjutnya untuk kesaksian dari saksi tergugat, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Yusri Hendra yang mengenal tergugat karena saya sebagai tim legal dari Menara Properti. Baiklah, sebagai tim legal dari Menara Properti, bagaimana dengan tugas Anda sebagai tim legal tersebut? Baik, tugas saya di sini ialah hanya dibutuhkan guna meminta saran jika saran yang diperlukan yaitu tentang bagaimana mendorong peningkatan performa, kenaikan nilai perusahaan serta menjaga keamanan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Apakah saudara saksi mengetahui tentang permasalahan ini? Baik Yang Mulia, namun jika mengetahui secara jauh tentang kasus tergugat dan penggugat secara jelas tidak mengetahui, dan saya hanya ada pada saat saya mendampingi tergugat saja karena tergugat tanpa kuasa hukum, dan pada saat sidang kedua saya menampungnya, itu saja. Baik, untuk selanjutnya saya mulai untuk para penggugat dan tergugat untuk bernegosiasi. Dari pihak kami sudah bisa membuktikan bahwa benar akuntan kami membawa kabur uang perusahaan sebesar 1 miliar. Dan saya berharap masalah ini bisa dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara kami dan dari pihak Menara Properti dan saudara Fajrianor. Baik Yang Mulia, izin menyampaikan pendapat saya. Jika saudara Sujarwan bersedia untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan, saya berharap uang saya dikembalikan 100% karena saya membutuhkan uang itu untuk biaya pernikahan saya nanti. Bagaimana dari pihak Menara Properti? Baik, saya menyetujui atas keinginan dari saudara Fajrianor. Akan tetapi, saya akan mengembalikan dengan cara bertahap, mengingat kondisi keuangan perusahaan pembayaran akan saya lakukan secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 melalui via transfer ke rekening saudara Fajrianor. Apabila kami dari pihak Menara Properti One Prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan atau telah melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah 170 juta, yaitu 10%-nya 17 juta rupiah. Baiklah, dengan memperoleh keputusan, yakni para kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan tergugat hanya ingin uangnya dikembalikan 100%.
karena penggugat membutuhkan uang untuk biaya pernikahannya. Kesepakatan terjadi dengan ketentuan dari pihak Menara Properti mengembalikan uang saudara Fajrianur 100% dengan cara bertahap sebanyak 3 kali. Karena kondisi keuangan perusahaan, pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali. Setiap bulan pada tanggal 10 melalui via transfer ke rekening saudara Fajrianur. Apabila pihak mendapati uang prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah tersebut. Dengan demikian, Panitera memberi kesimpulan sidang lanjutan Majelis Hakim. Badan Pengawasan Sengketa Konsumen yang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan pengaduan nomor 55/FP BPSK/4 2024 tanggal 30 bulan 4 tahun 2024 antara konsumen Fajrianur yang disebut sebagai penggugat melawan pelaku usaha Menara Properti yang disebut sebagai tergugat saudara Sudarwan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.